Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang tidak terhingga yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan limpahan karunia yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu setelah kita bersama-sama menjalankan salat maghrib. Kita akan lanjutkan dengan memanfaatkan beberapa menit ke depan hingga menjelang salat isya nanti untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'al hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini menjadi majlis yang diberkahi olehnya. Amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita semakin ingat untuk kita senantiasa bersiap-siap dalam menuju kehidupan akhirat, ya. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa meluruskan niat, ya, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan balasan di akhirat kelak, ya, dan semata-mata dalam rangka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita ingin mengambil faedah dari beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Al-Maqdisi Al-Hambali, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 600 Hijriah, ya. Dalam kitab beliau yang disebut atau yang dinamai Umdatul Ahkam, ya, atau ada juga mengatakan Al-Umdah fil Ahkam. Kitab ini sebagaimana disebutkan dalam muqaddimahnya ditulis karena permintaan dari murid-muridnya, dari para penuntut ilmu yang menginginkan agar beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang ahkam. Maksudnya ahkam fiqhiyah, hadis-hadis yang terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan fikih, ya. Yang hadis-hadis itu disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, ya. Sehingga tentunya hadis ini tidak banyak, ya, tidak terlalu banyak karena memang dikhususkan yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, ya. Namun kelebihan kitab ini adalah bagi para pemula seperti kita tidak perlu lagi untuk melihat hadisnya sahih apa tidak. Karena kalau sudah disepakati oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, ini sudah sampai puncak, ya. Puncaknya kesahihan, ya. Kalau sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Muslim, maka sudah pasti sudah pasti sahih hadisnya. Nah, ini kelebihannya. Meskipun hadis-hadisnya tidak banyak, ya. Karena hanya yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, ya. Maka ini yang disebutkan dalam muqaddimah oleh beliau setelah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan sebab penulisan
kitab ini. Dan kitab ini karena terkait dengan ahkam fikhiyah sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama dalam menyusun buku-buku fikih itu dimulai dengan toharoh. Maka kitab yang pertama adalah Kitabut Toharoh. Artinya pembahasan yang pertama adalah apa yang terkumpul ya, dari hal-hal yang terkait dengan toharoh, yaitu seputar toharoh. Ya, kitab toharoh artinya seputar toharoh, mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang toharoh. Ya. Dan toharoh itu sendiri adalah apa? Toharoh kalau secara bahasa itu luas maknanya, bisa mencakup bersihnya hati ya, sebagaimana juga bersih yang terkait dengan badan ya, suci ya, sucinya hati atau suci yang terkait dengan dalam pembahasan fikih. Yani suci yang hissiyah atau suci yang ma'nawiyah. Ini kalau secara bahasa. Kalimat toharoh bisa dipakai untuk berkaitan dengan sucinya hati gitu. Tapi dalam pembahasan kita di sini ini bukan masalah hati tapi masalah fikih. Maka yang dimaksud dengan toharoh di sini adalah sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama kita adalah raf'ul hadas ya, wa zawalul khabas. Itu toharoh. Toharoh itu mengangkat hadas dan hilangnya khobas, hilangnya najis. Jadi toharoh itu terkait dengan dua hal. Apa saja jemaah? Hadas dan khobas. Khobas itu najis. Ya. Mengangkat hadas dan apa? Suci dari khobas, suci dari najis. Apa bedanya mengangkat dengan apa ya bahasanya? Mengangkat hadas dan mengangkat hadas dan hilangnya najis gitu lah. Mengangkat hadas dan hilangnya najis. Gitu. Ini toharoh. Jadi pembahasannya ya nanti hadis-hadis yang dibawakan di sini ya terkait dengan apa? Terkait dengan masalah mengangkat hadas dan hilangnya najis. Apa bedanya mengangkat dengan hilang? Ada yang tahu? Kalau mengangkat itu dengan perbuatan, sehingga butuh yang namanya niat. Ini untuk hadas. Itu harus dengan perbuatan dan harus dengan niat. Adapun najis itu yang penting hilang. Yang penting hilang. Tanpa perbuatan dari kita, itu pun sudah sah. Tanpa kita membersihkannya. Tapi kok sudah hilang, itu sudah apa? Sudah suci. Itu terkait dengan najis ya. Misalnya pakaian kita terkena kencing, yang gendong anak kencing, kemudian apa? Kemudian kita keluar pakai pakaian tersebut, kemudian turun hujan sampai basah kuyup, kemudian kita balik lagi sudah terang, sehingga pulang sudah terang lagi, sudah kering lagi. Berangkat hujan, pulang sudah kering lagi. Tanpa kita bersihkan, tapi sudah hilang. Maka sudah suci atau belum? Sudah. Meskipun tanpa ada perbuatan dari kita. Ya, tanpa ada perbuatan. Atau mungkin di emperan rumah kita ada najis. Ya. Kemudian hujan, kemudian kena air hujan ya, sampai akhirnya hilang kotoran tadi, maka apa? Maka meskipun tanpa kita pel, tanpa kita bersihkan, kalau sudah hilang berarti sudah suci. Ini bedanya antara hadas dengan apa? Dengan najis. Ya, ini toharoh. Jadi pembahasannya terkait dengan hadas dan dengan najis. Hanya saja bedanya apa? Kalau hadas itu harus dengan perbuatan, sehingga harus ada niat. Harus ada niat. Kalau nggak ada niat, ya, misalnya apa? Mau mengangkat hadas besar,
Mengangkat hadas besar itu dengan apa? Dengan mandi kan? Dengan mandi atau dengan wudu? Dengan mandi. Mengangkat hadas besar itu dengan mandi. Mengangkat hadas kecil dengan apa? Dengan wudu. Ya. Bisa nggak mengangkat hadas kecil dengan mandi? Hah? Ya nggak bisa, kecuali mandinya mandi untuk mengangkat hadas besar. Ya. Tapi kalau sekedar mandi, ya tidak terangkat hadas kecilnya, meskipun dia mandi. Atau dia mandi ya untuk mengangkat hadas besar, tapi tidak ada niat, dia mandi seluruh badannya terkena air, bahkan lama mandinya, tapi nggak ada maksud untuk mengangkat hadas. Apakah terangkat hadasnya? Tidak. Ya. Misalnya ada orang terkena hadas besar di pagi hari, ya. Kemudian dia tidur, kemudian dia bangun jam 9, kemudian dia mandi di sungai 1 jam, saking senang segernya mandi sampai 1 jam, keluar dari sungai terus baru ingat, tadi saya hadas besar ya. Tadi saya hadas besar. Apakah mandi tadi sudah mengangkat hadasnya? Mandi 1 jam loh. Apakah sudah mengangkat hadas? Belum. Kenapa? Karena nggak ada niatnya. Tidak ada maksud dengan mandi tadi untuk mengangkat hadas. Maka untuk mengangkat hadas itu harus ada niat. Niat yang dimaksud di sini adalah niatul amal. Niatul amal, untuk apa saya melakukan ini? Itu niatul amal. Karena niat itu ada niatul amal, untuk apa dan untuk siapa. Untuk apa kamu mandi? Kalau untuk mengangkat hadas, maka itu namanya niatul amal. Niat dalam kita beramal. Maksud kita beramal itu untuk apa? Ya. Tapi kalau kepada siapa atau untuk siapa, maka ini namanya niatul ma'mul lahu. Ini yang disebut dengan ikhlas. Ya, yang dimaksud dengan ikhlas. Pembahasan kita di sini niat yang mana? Niat amal atau niat yang ma'mul lahu? Yang dibahas dalam buku fikih adalah niat amal. Bukan terkait dengan ikhlasnya, tapi terkait dengan apa? Maksud dari amalannya itu apa? Karena ada amalan yang sama tapi berbeda karena sebab niat. Itu namanya niatul amal. Niat yang membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang satunya. Sama-sama puasa, bisa nggak berbeda? Bisa. Satunya puasanya rutang, satunya puasa sunnah. Berbeda. Apa yang membedakannya? Niatnya. Itu namanya niatul amal. Nah, ini yang dibahas dalam fikih. Ini yang dibahas dalam fikih adalah niatul amal. Dan dalam kitab ini hadis yang pertama yang dibawakan adalah hadis tentang niat. Ya. Hadis tentang niat yang yang tidak asing ya di pendengaran jamaah semuanya, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ya, innamal a'malu binniyat. Tidaklah amalan itu kecuali dengan niat, ya. Artinya tidaklah amalan itu akan sah gitu ya. Tidaklah amalan itu akan teranggap kecuali dengan niat. Ini terkait dengan fikih. Kalau enggak ada niatnya, ya enggak teranggap. Enggak teranggap ya, kalau tidak ada niatnya. Tidak ada niat mandi ya tidak terangkat, tidak ada niat mengangkat hadas besar ya tidak teranggap mandi untuk mengangkat hadas besar. Tidak ada niat mengangkat hadas kecil ya tidak teranggap wudu. Meskipun dia sudah
cuci telapak tangan, bangun tidur pengen cuci tangan. Habis cuci tangan, sekalian kumur. Habis kumur, sekalian cuci muka. Habis itu sekalian wudu. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena niatnya baru muncul setelah mencuci muka. Jadi kalau mau wudu bagaimana? Kembali lagi ke awal. Sekalian wudu, berarti cuci tangan lagi. Karena cuci tangan yang tadi tidak ada niat untuk berwudu. Itu. Maka di sini ya, innamal a'malu binniyat, yakni tidaklah amalan itu akan teranggap, tidaklah amalan itu teranggap, apapun amalannya tidak teranggap kecuali dengan niat. Sehingga menjadi amalan yang sah. Karena nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Ya, kalau misalnya puasanya puasa apa? Puasa sunnah misalnya. Niatnya boleh pagi hari setelah sholat subuh pun dia bisa niat puasa sunnah. Yang penting belum makan, belum minum. Meskipun dia niatnya jam 7, jam 8 masih bisa, asalkan belum makan dan minum sejak terbit fajar. Tapi kalau puasanya rutang, puasa wajib, itu enggak boleh. Niatnya harus dari malam hari sebelum terbit fajar. Maka ini ada konsekuensinya. Ya. Niatnya mau sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Masuk masjid sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat baru adzan subuh. Apakah tadi terhitung qobliyah subuh? Tidak. Kenapa? Belum masuk waktunya. Berarti tadi tidak dinilai sebagai sholat qobliyah subuh. Kalau mau sholat qobliyah subuh ya sholat lagi. Lalu tadi sholat apa? Yaitu sholat tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah mutlak juga bisa. Jadi ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang terkait dengan niat ini banyak. Jamaah hormati Allah Subhanahu wa taala. Ini niat, dan niat yang terkait dengan niat amal ini, saya mau ini, itu namanya niat amal. Itu bukan perkara yang susah. Bukan perkara yang susah. Justru susah kalau kita berbuat tanpa niat. Nah itu susah malah. Mau berbuat kok tanpa niat, itu enggak bisa. Justru niat amal itu sesuatu yang pasti muncul kalau kita tidak dipaksa. Kita mau wudu, muncul keinginan itu. Kita mau puasa besok malamnya sahur, berarti sudah pasti ada niat. Kita mau sholat ke masjid, itu sudah ada niat. Ya. Maka niat amal yang membedakan antara amalan yang satu dengan yang lainnya itu bukan perkara yang sulit. Jangan dipersulit, karena sekarang ada yang mempersulit. Sehingga mau niat saja ragu-ragu. Allahu Akbar. Sudah niat belum ya? Ulangi lagi. Allahu Akbar. Sudah niat belum ini ya? Allahu Akbar. Terus. Ya, kalau ragu-ragu dalam niat itu hampir enggak terjadi harusnya. Mungkin terjadi ragu-ragu dalam ibadah, mungkin. Kalau dalam ibadah ya. Tapi dalam niat itu sesuatu yang ya mempersulit namanya. Harusnya tidak terjadi. Kalau dalam ibadah mungkin lagi sholat, ini 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Ini mungkin. Maka di situ ada petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW bagaimana ketika terjadi ragu-ragu dalam ibadah. Tapi ragu-ragu setelah ibadah ini jangan diikuti. Hati-hati, ragu-ragu kok setelah ibadah, selesai sholat maghrib sekarang baru, tadi saya sudah membaca Al-Fatihah belum ya? Muncul ragu-ragunya sekarang. Kira-kira bagaimana jamaah? Diikuti? Jangan. Kalau sudah selesai jangan diikuti, ragu-ragu tadi jangan. Kecuali kalau yakin sudah selesai sholat maghrib, ragu-ragu, tadi saya sudah wudu atau belum ya? Tadi saya batal apa enggak setelah wudu ya? Setelah wudu saya batal enggak tadi ya? Misalnya ragu-ragu. Tapi setelah apa?
ibadah, maka jangan diikuti. Kalau ragu-ragu, kalau yakin, nah ya kalau namanya yakin harus diikuti. Tapi kalau ragu-ragu jangan diikuti, karena nanti akan terkena was-was, ya, terkena wiswas atau was-was, yang itu setan yang menginginkan agar manusia terkena penyakit ini, ragu-ragu, ya, tapi yang sampai berlebihan, ya. Maka ini tentang niat, ya. Hadis yang pertama tentang niat. Hadis yang kedua di sini dibawakan tentang wudu. Ya, dibawakan tentang wudu. Kenapa dibawakan tentang wudu? Ya, karena wudu itu syarat sahnya apa? Salat. Sehingga di sini dibawakan hadis yang kedua adalah la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima. Maksudnya apa ini tidak menerima? Di sini maksudnya tidak sah. Apa ada tidak menerima yang sah? Ada. Seperti apa? Man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, lan tuqballahu salatu arba'ina lailah, kama qala sallallahu. Barang siapa yang mendatangi dukun tidak diterima salatnya 40 hari. Tidak diterima di sini sah apa tidak? Sah. Tidak usah diulang. Sah, tapi tidak diterima. Ini bahayanya mendatangi apa? Mendatangi dukun. Mendatangi saja, apalagi kalau membenarkan hukumannya lebih berat lagi, bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangi saja enggak diterima salatnya, apakah harus diulang? Tidak. Artinya ini hukuman, salatnya enggak diterima, 40 hari ini enggak diterima karena sebab mendatangi apa? Dukun. Ini ancaman dari perbuatan mendatangi dukun. Tidak diterima bukan tidak sah, tapi yang disebutkan dalam hadis ini tidak diterima artinya tidak sah. Allah tidak menerima salat siapapun di antara kalian jika dia terkena hadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Maka di sini dimasukkan oleh para ulama, berarti wudu adalah syarat sahnya salat. Tidak ada wudu, tidak ada salat. Tidak ada wudu, tidak ada salat. Selesai salat ingat, bukan ragu-ragu, ya. Kalimatnya ingat, yakin tadi batal belum wudu. Ingatnya setelah selesai salat. Ini bukan ragu-ragu, ya. Kalau ragu-ragu tadi saya sudah sampaikan, jangan diikuti. Tapi kalau yakin tadi saya batal belum wudu terus saya salat, apakah kita harus mengulangi salat kita? Iya, karena salatnya tadi tidak sah. Salatnya tadi tidak sah. Tapi kalau sudah wudu, salatnya sah apa tidak? Sudah wudu, salatnya sah? Sah. Wudu tadi sebelum maghrib untuk salat apa? Maghrib. Terus untuk salat isya tidak wudu lagi, sah apa tidak? Untuk sholat isya nanti enggak wudu lagi, sah apa tidak? Sah kalau belum batal. Sah kalau belum batal. Apakah perlu wudu lagi kalau enggak batal? Apakah perlu wudu lagi kalau enggak batal? Perlu kalau ingin mendapatkan keutamaan wudu, silahkan, tidak apa-apa. Setiap mau sholat wudu meskipun belum batal. Meskipun belum batal, ini termasuk hal yang dianjurkan, tapi tidak harus. Berarti kalau sekarang kita enggak batal untuk sholat isya nanti, kita bisa pakai wudu yang kita lakukan untuk sholat maghrib. Tapi kalau kita wudu lagi, boleh apa tidak? Boleh, bahkan itu dianjurkan. Apakah wudu yang kedua mengangkat hadas? Apakah wudu yang
berikut ini untuk salat Isya padahal kita enggak batal, akan mengangkat hadas? Tidak mengangkat hadas. Karena kita masih dalam keadaan suci, tapi enggak apa-apa. Jadi ada wudu yang tidak mengangkat hadas. Ada. Tapi dianjurkan karena dianjurkan untuk berwudu setiap mau salat. Memperbarui wudu namanya. Melakukan wudu setiap mau salat. Ini dianjurkan. Ya. Kalau kita misalnya salat subuh, sebelum salat subuh wudu, terus sampai duhur kita tidak wudu lagi untuk salat duhur, boleh? Wudu satu untuk salat subuh dan salat duhur, boleh? Boleh. Terus asarnya enggak wudu lagi, boleh? Satu wudu untuk 3 salat, boleh? Boleh. Asalkan belum batal. Karena di sini yang tidak diterima kalau terkena hadas. Yang tidak diterima adalah sholatnya orang yang terkena hadas dan tidak wudu. Berarti kalau sudah wudu diterima meskipun satu wudu untuk beberapa sholat. Meskipun satu wudu untuk beberapa sholat. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya dibawakan di sini adalah hadis tentang dari Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan bukan dari Aisyah, dari 3 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, 3 sahabat. An Abdullah ibn Amr ibn Al-As wa Abu Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dari 3 sahabat meriwayatkan hadis ini. Apa bunyinya? Qala Rasulullah, qalu, mereka para sahabat tadi, 3 sahabat tadi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit. Tahu tumitnya? Kaki yang belakang itu, bagian belakang. Celaka bagi tumit dari api neraka. Kenapa kok gara-gara tumit terkena api neraka? Karena tumitnya tidak terkena air wudu. Sehingga di sini ketika seseorang berwudu itu betul-betul anggota wudu itu harus terkena air seluruhnya. Anggota wudu itu ada berapa? Ada 4, yaitu apa? Wajah, tangan sampai siku, kepala dan telapak kaki, sampai mata kaki. Itu anggota wudu, itu harus terkena air wudu. Ada yang dialiri, ada yang diusap. Ada yang dialirkan, ada yang diusap. Yang dialirkan adalah wajah. Kemudian kedua, tangan sampai siku. Kemudian apa? Telapak kaki, itu dialirkan air padanya. Itu namanya dicuci, ya. Tapi kalau kepala itu tidak dialirkan air, tapi diusap. Ya, diusap. Nah, ini anggota wudu. Harus terkena air wudu seluruhnya, seluruh anggota wudu tadi. Namun yang disebutkan dalam hadis ini kenapa cuma tumit? Kenapa yang disebutkan di sini tumit? Kenapa jamaah? Karena sering orang, terutama kalau lagi terburu-buru. Kalau lagi terburu-buru mungkin lupa tumitnya. Atau tumitnya tidak rata terkena air. Jangankan terburu-buru, tidak terburu-buru kadang juga ada yang ketika berwudu cuma kerannya diputar, dibuka, kemudian kakinya 1, 2, cuma gini aja. Cuma kakinya diganti 1, 2, 1, 2. Ini sangat mungkin tumitnya tidak terkena. Lalu bagaimana? Harus dibantu dengan telapak tangan kita. Telapak tangan kita meratakan. Ya. Yang disebutkan di sini tumit karena sangat mungkin ketika terburu-buru tidak rata,
khusus untuk tumit sangat mungkin. Ya. Berarti kalau misalnya yang tidak terkena adalah lutut, siku, yang tidak terkena adalah siku, bagaimana kira-kira jamaah? Sah apa tidak? Hadisnya kan tumit. Hadisnya tumit. Apakah kalau yang enggak terkena siku celaka apa tidak? Ya celaka juga, sama. Cuma di sini yang disebutkan tumit karena itu yang sangat mungkin terjadi. Tidak terkena air apalagi ketika terburu-buru. Namun ini juga berlaku untuk anggota wudu yang lain. Anggota wudu yang lain adalah apa? Wajah, kemudian kepala, kemudian apa? Tangan ini dari ujung jari ya. Dari ujung jari sampai siku. Jangan tadi kan sudah basah ini, sudah buat cuci. Ya kan? Sudah basah. Terus ketika mencuci tangan cuma apa? Dari sini ke sini. Siku ke pergelangan, siku pergelangan. Apakah sudah mencuci tangan? Belum. Tangan yang dimaksud dari siku sampai ujung jari. Lah tadi kan sudah basah, itu tadi hal yang lain. Sekarang kewajiban yang lainnya lagi. Tadi itu disunahkan mencuci telapak tangan, ya. Tapi sekarang kewajiban mencuci tangan. Dan tangan itu dari ujung jari sampai apa? Siku. Karena ayatnya apa? Berbunyi demikian. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan kalian sampai siku. Jadi dari ujung jari. Jadi ketika kita mencuci tangan itu dari siku sampai ujung jari. Apakah dari sini ke sini atau dari sini ke sini, tapi semuanya kena. Kalau tidak maka nanti sama ancamannya dengan tumit, yaitu apa? Celaka, neraka, api neraka. Dan hadis yang menunjukkan ancaman dengan api neraka itu bukan perkara remeh, itu dosa besar. Dosa besar. Berwudu kok tidak rata, itu terkena dosa besar. Bukan perkara remeh. Berwudu kok tidak rata pada anggota wudu, ini dosa besar. Ancamannya neraka. Makanya kita harus apa? Ya bersungguh-sungguh dalam berwudu. Ini amanah. Amanah ya. Agama itu amanah ya. Agama itu semuanya amanah yang harus kita jalankan dengan benar, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini ada peringatan dari Nabi SAW, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka, yaitu tumit-tumit yang tidak terkena air wudu saat dia berwudu, tidak dikenai air wudu. Ya. Dan ini bisa terjadi ketika terburu-buru. Ya. Atau mungkin dia memang tidak, mungkin dia orang yang asal-asalan dalam berwudu misalnya. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya tentang tata cara wudu di sini disebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Jika salah seorang di antara kalian hendak berwudu, maka ya, ambillah air untuk dihirupkan pada hidung. Untuk dihirupkan pada hidung ya. Ini ambil air untuk ditarik ke dalam hidung. Summal yastansir. Kemudian apa? Dikeluarkan. Ini namanya istinsyak dan istinsar, menghirup dan mengeluarkan. Ya. Faman istajmara falyutir. Kemudian di sini disebutkan juga tentang bersuci
dari najis yang menggunakan batu. Ini bukan tata cara wudu secara lengkap ya, tapi ada beberapa tata cara wudu dan ada juga berkait dengan bersuci dari najis. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang ingin bersuci dengan batu, maka hendaklah dibikin yang ganjil. Ya, dibikin ganjil. Dalam hadis disebutkan paling tidak 3, dalam hadis yang lainnya. Jadi minimal 3. 3 belum bersih, tambah lagi berapa? Tambah 2, biar ganjil. Ini untuk membersihkan najis dengan batu atau dengan semisal batu dengan apa? Tisu misalnya. Jadi kita bisa membersihkan najis itu tanpa air, bisa. Dengan batu atau dengan tisu atau dengan yang semisalnya, tapi bukan dari hal-hal yang terhormat ya, bukan dengan hal-hal benda-benda yang mulia. Makanan, buah-buahan enggak boleh, roti enggak boleh. Ya. Tapi apa? Tisu boleh, batu juga boleh. Ya. Bisa dipahami ya? Boleh enggak kita pakai tisu padahal ada air? Lagi di kereta biasanya ada tisu, ada air. Kita pakai tisu aja, boleh apa tidak? Boleh. Ini bukan tayamum ya. Kalau tayamum nggak boleh ada air kok tayamum. Kecuali kalau dia tidak boleh kena air. Tapi kalau di sini meskipun ada air, dia boleh pakai apa? Dia boleh tanpa pakai air. Ya, boleh. Dari sisi hukum boleh. Tapi dari sisi mana yang afdol, ya air tentu lebih bagus. Karena air itu bukan hanya menghilangkan najis, tapi juga menghilangkan bau. Tapi kalau pakai tisu, najisnya hilang, baunya mungkin masih. Ya, baunya mungkin masih. Ya. Ya. Tapi kalau sudah nggak ada najisnya, meskipun masih ada baunya, ya nggak apa-apa. Yang penting najisnya sudah nggak ada. Maka ini boleh untuk beristijmar istilahnya dengan batu, dengan tisu. Tapi di sini dengan catatan fal yutir, hendaknya ganjil minimal 3. Ya. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Dan jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka hendaknya dia mencuci telapak tangannya sebelum an yudkhilaha, qabla an yudkhilaha fil ina'i salasan, sebelum dia memasukkan tangannya ke tempat yang ada airnya, sebelum mencelupkan tangannya ke ember, ke gayung, cuci dulu, ambil dulu air, cuci dulu ya, ambil dari gayung misalnya atau pakai keran, cuci dulu telapak tangannya, barulah boleh mencelupkan tangannya ke ember atau ke gayung. Ini kalau bangun tidur. Kalau baru bangun tidur, jangan ya memasukkan tangannya ke dalam tempat air ya. Jangan memasukkan tangannya ke ember, ke gayung, kecuali setelah dia mencuci telapak tangannya tiga kali ya. Jadi kalau kita bangun tidur terutama malam ya, mau sholat subuh, itu wajib mencuci telapak tangan ya, sebelum berwudu. Kalau kita bangun malam, mau sholat malam, maka wajib mencuci telapak tangan. Tapi kalau kita mau sholat isya ini, apakah kita harus mencuci telapak tangan? Tidak. Kalau harusnya tidak, tapi dianjurkan untuk mencuci telapak tangan terlebih dahulu. Tapi kalau tidak, wudunya sah apa tidak? Wudunya sah, langsung ke keran, langsung apa? Kumur atau langsung mencuci wajah boleh. Ya. Tapi kalau habis tidur maka wajib untuk dicuci telapak tangannya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke air. Kenapa? Di sini Nabi SAW menyebutkan hikmahnya, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Ya, karena kalian tidak tahu
ketika tidur tangannya itu kemana. Kalian tidak tahu waktu tidur tangannya itu ya berjalan kemana, bergerak kemana. Maka ya, jangan langsung dicelupkan ke air, tapi dibersihkan dulu. Wa fi lafdzin, dan dalam lafaz yang lainnya li muslimin, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fal yastanshiq biman kharihi atau biman khiraihi, ya, biman khiraihi minal ma. Hendaknya kalau kalian mau berwudu, maka hendaknya kalian istinsyak, memasukkan air, menghirup air dengan kedua lubang hidung. Ya, dalam riwayat yang lainnya, wa fi lafdzin man tawadda falyastanshiq. Ya, di sini dalam hadis ini ada 3 hal ya yang dibahas. Yang pertama tentang masalah menghirup air ya ketika berwudu. Menghirup air dan mengeluarkannya. Ini yang disebut dengan apa? Istinsak dan istinsyar. Apa hukumnya menghirup air ketika berwudu? Menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Para ulama sebagian memasukkan ke dalam kewajiban mencuci wajah, termasuk bagian dari mencuci wajah. Ya. Karena apa? Karena hidung ada di wajah. Ya. Maka ini hendaknya jangan ditinggalkan. Jangan sekedar mencuci wajah, jangan sekedar berkumur, tapi juga memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini bagian dari kewajiban mencuci wajah. Dan mencuci wajah itu salah satu dari rukunnya wudu. Rukunnya wudu ada 6. Ya. Kalau anggota wudu ada berapa tadi? Anggota wudunya ada 4. Wajah, tangan sampai siku, kepala, telapak kaki sampai mata kaki. Ini anggota wudu. Tapi kalau rukunnya wudu ada 6. Yang pertama mencuci wajah. Ya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak salat dan mau berwudu, maka cucilah wajah-wajah kalian. Jadi mencuci wajah ini rukun, tidak boleh ditinggalkan. Rukunnya wudu atau fardunya wudu. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua adalah mencuci tangan dari ujung jari sampai siku. Ya, kedua tangan dicuci. Ini rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, ini juga rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian apa? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah. Nah, kalau tadi usap, yang ini cuci. Dan cucilah, kalau tadi usaplah kepala. Ya. Kemudian yang keempat dari fardunya wudu adalah mencuci kaki sampai mata kaki. Ilal ka'bain, mencuci kaki sampai mata kaki. Ini rukunnya wudu. Mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku, mengusap kepala, mencuci telapak kaki sampai mata kaki. Kurang berapa jamaah? Kurang 2. Apa yang 2? Apa kira-kira yang 2? Hah? Harus, nggak boleh ditinggalkan saat wudu. Apa? Hah? Berurutan. Harus berurutan. Karena ayatnya bunyinya begitu, urutan. Wajah dulu, tangan, kepala. Ya. Tapi kalau satu anggota wudu, misalnya wajah itu tadi ada mencuci wajah, ada berkumur, ada menghirup air ke hidung. Mana dulu ini? Ini kan satu rukun ya, satu fardu yaitu mencuci wajah. Padahal mencuci wajah itu mencakup 3. Berkumur, mencuci, dan apa?
menghirup. Ini yang mana dulu? Yang mana dulu? Kalau ini tidak harus berurutan. Kalau ini tidak harus berurutan. Karena ini satu apa? Satu fardu, yaitu mencuci wajah. Tapi kalau beda fardu, mencuci wajah dan mencuci tangan, itu harus berurutan. Tidak boleh mencuci tangan dulu baru apa? Wajah. Setelah mencuci wajah, tangan, ya, lupa tidak mengusap kepala, langsung telapak kaki. Gimana jemaah? Baru ingat ketika mencuci telapak kaki, baru ingat, oh kepala tadi belum. Bagaimana? Harus kembali ke mengusap kepala, kemudian mencuci telapak kaki yang tadi sudah dilakukan tidak dianggap. Untuk kemudian kita mencuci telapak kaki lagi. Jadi harus berurutan. Ini yang ke-5. Yang ke-6 apa? Fardunya wudu yang ke-6 setelah berurutan adalah al-muwalah. Al-muwalah itu terus menerus, tidak diselingi. Ya, tidak diselingi dengan yang lainnya ya, sampai memutus. Ya, misalnya lagi mencuci wajah, tiba-tiba dipanggil sama ibunya suruh ambil air. Akhirnya dia ambil air, bawa ke dapur, dikasihkan ke ibunya. Apakah dia bisa melanjutkan wudunya? Tidak bisa. Harus mengulangi dari awal. Kenapa? Karena sudah tidak berurutan. Ya. Kalau misalnya berwudu di masjid, ya. Kemudian setelah selesai berwudu, ada yang ngelihat, tumitnya masih kayaknya belum kena itu. Tumitnya kayaknya masih mengkilap, ada cahaya menunjukkan apa? Belum kena air. Apa yang dia lakukan? Mengulangi dari awal atau cukup kakinya saja? Nah, ini cukup kakinya saja. Karena antara tempat wudu ke masjid masih dianggap apa? Belum jauh. Tapi kalau wudunya di rumah, ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Seorang sahabat sampai ke masjid, Nabi mengatakan apa? Nabi melihat pada kakinya ada selebar kuku ya, atau selebar mata uang, belum terkena air. Tidak terkena air. Dan dia wudunya dari rumah. Karena yang afdol wudu itu dari rumah. Sampai ke masjid, Nabi melihat ada yang belum terkena bagian kakinya, maka Nabi SAW menyuruh dia untuk mengulangi wudunya. Kenapa? Kenapa bukan cuma mencuci kakinya saja? Kenapa harus mengulangi dari pertama? Karena rukunnya wudu yang ke-6, yaitu terus menerus, itu tidak terlaksana. Karena sudah jauh dari rumah ke masjid, sudah jauh. Tapi kalau dari tempat wudu masjid baru mau naik ke masjid ada yang lihat, maka dia cukup pada bagian yang tidak terkena air wudu untuk dikenai air wudu tadi. Ya. Ini sudah masuk waktu Isya, kita hanya bisa menyebutkan ada 4 hadis barangkali. Ya. Itu pun hadis yang keempat ini tidak kita bisa baca semuanya. Ada 6 hadis yang kita sudah baca. Tapi ada hadis yang ke-6 ini belum kita bahas semuanya, yaitu dari sisi suci dari najis ya. Dengan apa? Dengan batu atau dengan tisu. Ala kulli hal, mudah-mudahan ya bisa mengingatkan kembali ya apa yang pernah panjenengan pelajari ya, tentang toharoh, bisa teringat kembali untuk kita lebih amanah ya dalam bersuci, karena ini terkait dengan ibadah yang sangat besar, yaitu ibadah sholat. Terkait dengan ibadah yang paling besar, yaitu ibadah sholat yang harus dilakukan dengan bersuci ya, dalam keadaan suci, baik itu suci dari hadas maupun suci dari najis. Maka ini perkara yang harus terus kita
ulang-ulang, kita pelajari, ya, kita ingat-ingat, kita ulang kembali untuk semakin baik kita dalam bersuci, ya, sehingga sholat kita menjadi sholat yang sah, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barangkali ini yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan yang terjadi di majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk terus memperbaiki agama kita dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.